Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, serta teman-teman yang kami banggakan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kastalani Yasmin dengan NIM 2202860 dan rekan saya Nabila Nur Aprianti dengan NIM 2201373 dan Syakira Aulia Karima dengan NIM 2203188. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu konsep hukum yang menjadi dasar penetapan peraturan di bidang pendidikan guna mencapai keselarasan antara kebutuhan dan situasi serta kondisi dalam proses pendidikan. Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pedoman tindakan dan dibuat untuk memandu kegiatan pendidikan, organisasi, dan sekolah bersama masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan adalah tindakan umum untuk pengambilan keputusan di semua tingkat pendidikan dan organisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik khusus kebijakan pendidikan. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Lalu yang kedua, memenuhi aspek legal formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah, hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut, sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keempat yaitu dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. Yang kelima, dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki, sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadap secara mudah dan efektif. Lalu yang terakhir, memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas, efisiensi, dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun, kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya, kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau di samping dan di bawahnya. Selanjutnya ada tujuan kebijakan pendidikan. Tujuan kebijakan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan tujuan pendidikan. Ada 3 tujuan kebijakan pendidikan. Yang pertama, tujuan kebijakan didasarkan pada tingkat masyarakat.
di mana kebijakan ini adalah kebijakan yang mampu mengarahkan individu menjadi yang lebih berpotensi. Selain itu, dalam kebijakan masyarakat juga dilatih dalam penerapan nilai-nilai positif. Yang kedua, tujuan kebijakan didasarkan pada tingkat politisi. Pendidikan sangat berkontribusi dalam mengembangkan potensi peserta didik dalam ranah politik dalam kedudukan sosial yang berbeda. Selain itu juga membangun kesadaran peserta didik menjadi warga yang bertanggung jawab. Yang terakhir, tujuan kebijakan didasarkan pada tingkat ekonomi. Pendidikan menjadikan sarana dalam mengembangkan ekonomi, seperti halnya dalam membantu peserta didik dalam menekuni keterampilan yang dibutuhkannya. Dengan hal itu, seseorang yang semakin berpendidikan, maka tingkat penghasilannya juga akan semakin baik dan berkualitas. Lalu ada komponen kebijakan pendidikan. Komponen-komponen inilah yang dapat melahirkan sebuah kebijakan pendidikan. Ada 5 komponen dalam kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada goal atau tujuan, di mana goal atau tujuan ini adalah hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Selanjutnya ada plans atau rencana. Plans atau rencana adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat untuk proses manajemen dan penerapan konsep dasar kebijakan pendidikan. Lalu yang ketiga ada program atau program, di mana program ini merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang nyata dengan didasarkan pada tujuan yang telah didesain atau dibentuk sebelumnya. Dalam hal ini, program merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melihat tingkat peluang keberhasilan. Yang keempat ada decision atau keputusan. Keputusan ini sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba alternatif kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir ada effects atau dampak, di mana dampak ini merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan dilaksanakan. Dampak ini dapat berupa dampak primer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Selanjutnya yaitu latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau. Ditambah lagi, Indonesia merupakan masyarakat multi etnis dan sangat pluralistik. Dengan tingkat sosial ekonomi yang beragam, hal ini menuntut adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Proses kebijakan pendidikan. Kebijakan dicapai melalui proses pengambilan keputusan. Pandangan ini memandang pembuatan kebijakan sebagai serangkaian proses dari seluruh bagian dan menghubungkannya dengan sistem sosial untuk menciptakan tujuan kelembagaan. Proses pengambilan keputusan memperhitungkan faktor lingkungan eksternal, masukan, proses, perubahan, keluaran, dan umpan balik dari lingkungan kepada pengambil kebijakan. Nah, terdapat 6 fase nih dalam proses kebijakan pendidikan, yang diantaranya yang pertama itu fase inisiasi. Dalam fase inisiasi ini mulai ketika masalah yang potensial dirasakan sudah timbul atau muncul. Pada saat itulah berbagai cara yang mungkin dapat dilakukan untuk memecahkan, mengurangi beban, atau meringankan masalah itu dapat dipikirkan secara tepat. Kemudian yang kedua ada fase estimasi. Dalam fase estimasi ini dapat dipikirkan berupa resiko, biaya, dan keuntungan dari alternatif yang dipikirkan. Pada tahap inilah dapat ditekankan masalah itu harus secara ilmiah, empirik, dan juga proyektif untuk dapat melihat konsekuensi apa yang akan timbul sebagai akibat dari pilihan kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga ada fase seleksi. Dalam fase seleksi ini mengarah kepada kenyataan bahwa pada akhirnya seseorang itu harus membuat keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan untuk merumuskan masalah dan juga menilai alternatif tersebut, maka
pilihan tersebut harus dibuat berdasarkan kebijakan. Kemudian yang keempat ada fase implementasi. Dalam fase implementasi ini, pelaksanaan dari option yang telah dipilih atau implementasi ini merupakan kesempatan pertama yang memvalidasikan alternatif yang dipilih dengan realistis. Kemudian yang kelima ada fase evaluasi. Fase evaluasi ini dalam kenyataannya bersifat lebih retrospektif. Evaluasi ini juga berusaha menjawab pertanyaan seperti kebijakan mana yang sukses dan mana yang gagal. Kemudian bagaimana untuk kerja dapat diukur serta kriteria apa yang digunakan untuk mengukurnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam ada fase terminasi. Dalam fase terminasi ini berhubungan dengan penyesuaian kebijakan yang tidak fungsional, tidak perlu atau berlebihan atau tidak lagi cocok dengan keadaan. Dalam fase ini merupakan fase yang belum banyak dibahas secara ilmiah. Dalam proses kebijakan, mulai dari inisiasi sampai terminasi merupakan proses yang tidak sederhana. Proses ini melibatkan perilaku individual, perilaku kelompok, dan juga masyarakat dalam suatu konteks iklim psikologis dan lingkungan yang variabelnya sangat banyak. Analisis tentang perilaku kebijakan ini merupakan usaha untuk memahami perilaku itu dan sekaligus mengkaji wahana yang memungkinkan perilaku itu dapat lebih menunjang pencapaian keluaran kebijakan dengan lebih baik. Ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan diantaranya yang pertama, pengumpulan data statistik pendidikan, yang kedua, pengembangan kurikulum, yang ketiga, sistem pengujian, yang keempat, penelitian pendidikan dan kebudayaan, yang kelima, teknologi komunikasi pendidikan, dan yang keenam, pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Salah satu fungsi yang paling menonjol dari Badan Penelitian dan Pengembangan adalah analisis dan perumusan bahan kebijakan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan dan merumuskan bahan-bahan kebijakan yang sesuai dengan isu-isu penting pendidikan yang berkembang dalam dunia penelitian, pengembangan, dan masyarakat luas. Selanjutnya yang terakhir ada tahapan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru. Yang kedua, menerjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan koordinasi terhadap sumber daya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran. Dan yang keempat, mengalokasikan sumber daya untuk memperoleh dampak kebijakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.